Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Dan di sini khusus membahas untuk yang bentuk pertidaksamaannya linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Bedanya apa? Kalau linear berarti kalau digambar tuh yang bentuknya garis, kalau kuadrat itu yang bentuknya parabola. Jadi sistem pertidaksamaan antara garis dan parabola. Dan kalau kuadrat-kuadrat berarti antara kedua parabola. Untuk sistem pertidaksamaan ini, penyelesaiannya berupa daerah atau daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita akan menggambar dalam koordinat kartesius dan penyelesaiannya bukan berupa satu atau dua titik seperti menuliskan HP biasa, tapi berupa arsiran pada daerah kartesius. Maka wajib harus bisa membuat gambar atau sketsa grafiknya. Soal yang pertama, pertidaksamaan berikut. Yang pertama bentuknya kuadrat, yang kedua bentuknya linear. Kita buat dulu sketsa grafik untuk pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Langkah-langkahnya dibahas lebih jelas pada video sebelumnya ya. Di sini kita langsung ke langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X, Y-nya diganti 0. Diperoleh X-nya di sini hanya 1, yaitu 3. Maka titiknya adalah 3,0. Tadi Y-nya 0 ya, makanya jadi 3,0. Kemudian langkah berikutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y. X-nya yang diganti 0. Maka Y-nya diperoleh sama dengan 9. Sehingga titiknya adalah 0,9. Selanjutnya cari sumbu simetri. B-nya di sini adalah min 6. Dan A-nya di sini kalau tidak ditulis berarti 1. Maka sumbu simetrinya X sama dengan 3. Berikutnya, kita akan mencari sketsa grafik untuk X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Untuk yang bentuknya linear atau garis, kita akan menggunakan bantuan tabel berikut. Cara mudahnya begini, kalau X-nya 0, kita tinggal cari Y-nya berapa. Masukkan X sama dengan 0 ke bentuk persamaannya. Sehingga diperoleh pasangan Y-nya yaitu 2. Dan selanjutnya, kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Kita masukkan lagi ke persamaan. Ternyata diperoleh X-nya sama dengan 6. Sehingga kita langsung dapat 2 titik, 0,2 dan 6,0. Dari titik-titik yang kita peroleh, kita buat pada koordinat kartesius. Pertama kita buat dulu sketsa grafik kuadratnya atau parabolanya. Kemudian jangan lupa buat sumbu simetrinya. Dan kalau kalian lihat posisi titiknya atau cek A-nya, yaitu 1 lebih besar dari 0, maka grafiknya adalah yang terbuka ke atas atau yang bentuknya U. Selanjutnya, kalau sketsa grafiknya sudah jadi, kita cek titik untuk menentukan daerah arsiran. Pilih titiknya, di sini yang mudah 0,0 dan posisinya jelas ada di luar grafik. Disubstitusi ke bentuk pertidaksamaannya. X dan Y-nya diganti jadi 0. Maka jadi 0 lebih kecil sama dengan 9. Pernyataan ini benar, 0 itu lebih kecil dari 9. Maka arsir daerah yang ada titik 0,0-nya. Yaitu daerah yang di luar grafik. Selanjutnya, gambar garis tadi dengan titik yang diketahui 0,2 dan 6,0. Kemudian untuk menentukan arsirannya, kita cek titiknya lagi. Gunakan 0,0 lagi juga boleh. Disubstitusi ke X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Hasilnya 0 lebih besar sama dengan 6 itu salah ya, berarti arsir daerah lawannya. Jangan arsir daerah yang ada 0,0-nya.
berarti daerahnya ada di atas garis. Kemudian, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian untuk dua pertidaksamaan ini adalah daerah yang kena arsir 2 kali. Kalau kalian perhatikan dan kalian bayangkan arsirannya diperluas, maka daerah yang kena arsir 2 kali adalah yang ini. Atau kalau terlalu pusing melihat gambarnya, bisa diganti arsirannya dengan panah berikut, panah arah arsiran. Nah, yang kena arsir 2 kali atau DHP-nya adalah daerah kanan dan kiri ini. Berikutnya soal nomor 2. Pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y lebih kecil sama dengan X kuadrat min 6X plus 9, itu sama seperti soal yang pertama tadi. Jadi kita ambil titik-titik yang sudah kita hitung tadi untuk membuat sketsa grafiknya. Yaitu ada 3,0, 0,9, dan sumbu simetrinya X sama dengan 3. Untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih kecil sama dengan X kuadrat min 4, kita akan mencari dulu titik-titik potongnya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, Y-nya kita ganti jadi 0, lalu difaktorkan, dan diperoleh nilai X-nya ada 2, yaitu min 2 dan 2. Maka ada 2 titik yang pertama di sini min 2,0 dan 2,0. Berikutnya cari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang kita ganti jadi 0, maka Y-nya sama dengan min 4. Sehingga titiknya 0, min 4. Dan terakhir cari sumbu simetri menggunakan rumus min B per 2A. Menentukan A dan B-nya, lihat bentuk pertidaksamaannya tadi. Di sini tidak ada variabel X, atau dengan kata lain B-nya itu 0 dan A-nya itu 1. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 sendiri itu berupa garis tegak atau vertikal atau sama dengan sumbu Y. Sekarang setelah punya semua titiknya, kita gambar sketsa grafiknya pada koordinat kartesius. Untuk grafik yang pertama tadi, kita sudah cek titiknya pada soal nomor 1. Daerah arsirannya adalah daerah yang di luar grafik. Kita gambar dalam bentuk arah panah saja. Untuk grafik yang kedua, kita akan cek titiknya dulu. Pilih titiknya 0,0 di sini, yang sudah jelas posisinya ada di dalam grafik. Kemudian substitusi X dan Y-nya 0 ke pertidaksamaannya. Sehingga diperoleh 0 lebih kecil sama dengan min 4. 0 lebih kecil dari min 4 itu kan salah. Karena pernyataan ini salah, maka yang diarsir adalah daerah yang berlawanan dengan posisi titik 0,0 tadi, yaitu daerah di luar grafik. Kita gambar dengan panah lagi arahnya keluar grafik. Nah, di sini kalian perlu membayangkan yang mana sih daerah yang kena arsir 2 kali. Kalau misalnya kita dengan bantuan di sini, kita coba arsir daerah masing-masing grafik, maka akan terlihat daerah yang kena arsir 2 kali adalah daerah paling luar grafik. Atau kalau kita arsir lagi sendiri adalah daerahnya di sini. Jadi perhatikan batasnya mulai dari mana yang kena arsir 2 kali. Itu adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Soal ketiga. Pertidaksamaan yang pertama, Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 4, itu seperti pertidaksamaan soal nomor 2. Jadi kita ambil titiknya tadi ada apa saja, jadi tidak perlu menghitung lagi. Min 2,0, 2,0, dan 0, min 4. Sedangkan sumbu simetrinya X sama dengan 0 atau sumbu Y. Untuk pertidaksamaan yang kedua, Y lebih kecil sama dengan min 3X kuadrat min 4X plus 4. Kita perlu cari dulu titik-titik potongnya. Yang pertama, cari titik potong dengan sumbu X.
Y-nya diganti jadi 0. Untuk cari nilai X berarti harus kita faktorkan. Faktornya adalah min 3X plus 2 dikali X plus 2. Maka nilai X-nya ada 2, yaitu 2/3 dan min 2. Kemudian cari titik potong dengan sumbu Y. X-nya yang kita ganti jadi 0. Maka Y-nya sama dengan plus 4. Atau titiknya 0,4. Dan terakhir, cari sumbu simetrinya menggunakan rumus min B per 2A. B-nya adalah min 4 dan A-nya min 3. Min 3 dikali 2 yaitu min 6. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2/3. Setelah dapat semua titik untuk membuat sketsa grafik, langsung kita gambar pada koordinat kartesius. Untuk grafik yang pertama, kita perlu cek titik untuk mengetahui posisi daerah arsirannya. Pilih titik 0,0, posisinya ada di dalam grafik. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. Menjadi 0 lebih besar sama dengan min 4. Pernyataan ini benar, 0 itu lebih besar dari min 4. Jadi, daerah yang ada 0,0-nya kita arsir atau kita buat tanda panah di sini ke dalam. Berikutnya, untuk grafik yang kedua, setelah buat sketsanya, kita cek lagi titiknya. Kita masih bisa pakai titik 0,0 di sini, posisinya jelas ada di dalam grafik. Substitusi 0,0 ke dalam pertidaksamaannya. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 4. Benar bahwa 0 itu lebih kecil dari 4. Jadi, daerah yang ada 0,0-nya itu daerah yang kita arsir. Kita gambarkan dengan arah panah ke dalam grafik. Nah, sekarang coba kalian bayangkan mana daerah yang akan kena arsir 2 kali. Grafik pertama, arsirannya di dalam. Grafik kedua, arsirannya juga di dalam. Maka, daerah himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah daerah yang di dalam sini. Daerahnya tertutup, dibatasi oleh kedua grafik. Setelah melihat pembahasan ketiga soal tadi, sekarang coba kalian sendiri yang mengerjakan soal berikut. Selamat belajar ya!